mahasiswa juga mungkin yang hadir di sini yang sedang berjuang di hari ini, tapi beristirahat sejenak. Oke, kita berada di kawasan Rigi ini malam memang ya. Yo man, Rigi-Rigian ini malam. Tema kita ini tiba-tiba main, hashtagnya tiba-tiba main 2. Yang pertama kita udah buat di live studio, tiba-tiba main pertama yaitu di Kita Studio dan bersama Brotherhood full 2 jam kemarin. Hari ini kita tiba-tiba main 2 di Berkah Coffee di Jalan Bayangkara nomor 494A. Yoi, cek di IG-nya juga kawan-kawan, di @Berkah Coffee. Jadi kawan-kawan yang masih keluyuran di jalanan, yang nggak tahu kemana arah, yuk kita merapat di sini. Yoi. Hari ini kita akan berkolaborasi juga nih hari ini dengan Brotherhood Band bersama vokalis yang agak sedikit warasnya agak ketolongan. Yoi, Man Yunus. Yoi, Man. Sehat-sehat terus. Yoi, udah lama gak ketemu juga Man ya kan. Yoi, ini Big. Udah lama kita gak bersua. Yoi. Jadi gimana kabar Man? Alhamdulillah sehat, lagi stabil. Stabil ya? Kayaknya baru lulus ya kemarin ya? Ya, kebetulan gua hari Sabtu baru aja. Lama juga nggak ketemu kita Man ya? Udah terakhir kayaknya di kegiatan SGB mungkin ya? Enggak loh. Enggak ya? Kita di Siantar. Waduh, iya. Vespaan ya? Iya. Oke, iya. Itu terakhir ketemu ya? Iya. Waduh, itu belum ada band itu ya? Sekarang udah ada band ya? Udah, cuman kemarin lagi jarang main juga. Sekarang dengar jadi band apa sekarang Man? Oh, iya. Vokalis apa Man? Saya Simple. Oke. Iya. Simple Reggae. Simple Reggae. Oke, mantap, makin maju dah. Mudah-mudahan BNT juga makin bunyi lah, ya kan? Iya. Kapan nih single-single? Sekarang sendiri Kau sendiri? Sama kami nih. Masih perkembangan di sumber daya kita masih, player kita masih seorang ruangan masih ya kumpul. Oke. Iya. Mantap. Jadi hari ini kita akan kolaborasi ya. Pesan mana? Iya. Tidak lama juga ya. Baju kuning. Oke, siap-siap juga ya banyak. Oke, terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah hadir. Ada kawan-kawan dari Lobster Official. Thank you Man, udah merapat, udah kopdar bersama di sini. Ada juga kawan tim Kedoy. Oke. Tim Kedoy, tim Kedoy Official. Ya mudah-mudahan kawan yang sekitaran di sini merapat. Kita akan terus mengudara di selama 2 jam di VG. Yoi. Jadi sekali lagi nanti juga kita akan ada membahas tentang diskusi ringan tentang pergerakan tagar yang lagi happening, tolak Omnibus Law, bersama nanti 2 narasumber yang sedikit agak nyeleneh juga kalau dibilang, Bang Eki dan Om Apena. Jadi nanti di sela-sela bermusik kita akan ada diskusi ringan, dan juga nanti kita ada tambahan juga tentang informasi tentang donasi ya. Informasi tentang donasi bencana alam di Cicurug Sukabumi. Yang langsung hadir di sini adalah saudara kita dari Cicurug Sukabumi, skuteris dari sana yang sedang berada di Kota Medan. Alhamdulillah dia menginfokan tentang kemajuan. Nanti kita sharing, kita tanya apa aja kebutuhannya tentang kemajuan relokasinya. Pokoknya segala macam hari ini kita akan bahas. Oke, hari ini kita akan mulai dengan Brotherhood. Yoi, kawan-kawan Brotherhood bersiap. Yuk. Membawakan 2 lagu nih mungkin.
Dua lagu yang Fit Yunus saja. ya yang apa ya, yang menjelaskan tentang kondisi saat ini. Oke. Featuring sama Man Uye, Man Yunus, yuk. Alam Syah. Jadi Man Uye ini sekarang udah jadi apa nih? Tujuannya apa nih? Ditanyain lagi. Ya setelah udah jadi lulusan terbaik katanya. Anjay gurihnya. Lulusan terbaik. Bukan lulusan tercela ya. Iya. Jadi niatnya ada nggak mau jadi anggota dewan, Man? Ada anggota dewan. Kalau untuk saat ini bicara anggota dewan, kita kesampingkan dulu. Untuk saat ini, beberapa menit ke depan kita akan bahas. Siap. Pancingan yang sangat real. Siap. Ini kita mulai ya. Hari ini pembukaan dengan lagu Bongkar. Jadi Bongkar ya. Ini gimana nih? Statement cuma satu. Ya. Oke ya. Hari ini jadi kita mulai ya. Brotherhood featuring Yunus Uye. Check it out. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harapkan dilarangkan gagal. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang dipermudah jabatan. Oh ya, bukan. Oh ya, bukan. Sabar Itu jawabnya dan terima. Kita harus berjalan, robohkan setan yang berdiri belakang. Oh ya, bukan. Oh ya, bukan. Dirasa serta kesewenang-wenangan, banyak lagi dalam apa yang untuk disebutkan. Ketika
Cuma capek juga. Yoi, mantap. Satu lagu baru tersaji. Bongkar mana? Ini maknanya apa man? Bongkar man bagi ente man? Bongkar ini kalau buat saya pribadi, kita harus merekonstruksi ulang gitu tentang susunan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, bagaimana pandangan pemerintahan yang saat ini sangat tidak adil gitu. Jadi kalau di hari ini bongkar ini sendiri udah bisa dijalankan apa belum menurut ente man? Kalau untuk menurut saya nih Om. Iya. Nanti kita tanya juga nih menurut vokalis selama Brotherhood ya kan. Kalau untuk keseluruhan belum saatnya. Tapi kalau untuk individual ini kayaknya ini harus kita bongkar. Tapi kalau untuk keseluruhan kita masih bisa merenovasi kembali gitu, tanpa harus membongkar. Siap. Kapan lah? Dapat maksud dan tujuannya. Ini menurut Manalang gimana man? Di hari inilah kondisi situasi hari ini lah. Bongkar kebiasaan lama. Iya, macam iklan lah ya. Itu bagi uang kali lah ya, bongkar kebiasaan lama ya. Menurut ente lah Manari sebagai personil yang memperkuat bas hari ini lah, karena alat juga tidak menguntungkan bagi semua personil untuk main. Jadi gimana nih ente soal Kita bongkar, kayak betul bilang Bung Yunus ini. Jadi kita kalau mau bongkar kita belum ada persiapan gitu. Kalau kita membuat pertandingan harus kita siapkan juga kita. Masalahnya juga ya memang harus dibongkar semua. Malah berdoa biar itu mati semua, tak bencana gitu. Jadi matikan kita ini. Siap. Berarti tujuan dan harapan kita semua sama berarti ya, dalam maknanya. Bapak itu mati kan? Enggak juga, jangan didoakan mati, terlalu sadis. Sakit aja lah sakit, terutama COVID lah, karena biar terbukti juga COVID-nya ya kan. Oke, makasih juga buat kawan-kawan yang udah hadir, saudara-saudara tim Tuman, kawan-kawan tim RSS. Ini kayaknya lagi pada suntuk ya. Rumput-rumput pun lagi pada hijau ya. Belum ada yang kering, jadi bisa dibakar untuk hutan gitu kan. Oke, makasih sudah hadir juga kawan-kawan. Terima kasih semangatnya. Ya mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikut berjanji juga ya, biar soundnya nggak terlalu macam di paret-paret pula pokoknya. Jadi nampak dia ramenya kan. Tahu juga orang rame di sini ya kan. Siapa? Makasih juga nih buat kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan terutama Berkah Kopi. Oke, next kita lanjut di lagu kedua. Ini siapa kawan-kawan yang bisa main jimbe? Main jimbe atau main? Jar, man. Yuk. Apa kabar kawan? Long time no see. Ayo mana? Yuk isi. Semua di sini jadi personil. Nah, kita di sini judulnya bareng. Jadi nggak ada di sini adalah personil Brotherhood, nggak ada. Semua menjadi personil bersama-sama. Siap tuh kan man? Oke, man Fajar dari tim Kuman, RSS nih, RSS. Lama juga udah nggak berjumpa nih sama kawan-kawan dari tim Ekstriman. Ini saudara, selamat pulang juga buat adik kami, saudara kami yang barusan menjelajahi Hidup lampunya itu bang. tanah Bali ya, tanah lot ya. Sampai Bali aja. Oke, siap, mantap. Nanti kita cerita di sini mana? Ya bang. Siap. Yuk, kita next lagu kedua, Brotherhood featuring Man Yunus. Mati. Lampu ini. Man Yunus dan Man Fajar. Lampu yang di luarnya. 2 biji itu lampunya. Yoi, ini lagu kedua berjudul Wakil Rakyat. Yoi, check it out.
kumpulan orang hebat, bukan teman dekat apalagi. Sana memilih di hati yang tidak kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut kalau menghadap, bicara emang tak jangan hanya diam. Iya, makan bareng ya, makan nasi. Kantong safari mau kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sekutu. Kurang lah liriknya, Pak. Iya. Wakil rakyat Merakyat, jangan tidur waktu sidang soal. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sekutu. Kawan-kawan yang hari ini udah perform dan kawan-kawan yang ikut nyanyi juga bareng tadi. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan matiin mic. Jangan matiin mic, jangan nonton bokep. Tentunya harus relevan semua kebijakan. Oke, buat kawan-kawan yang perform hari ini agak istirahat dulu. Oke, mana istirahat ya. Oke, kita ke season diskusi, ngobrol enak nih, ngobrol santai. Udah, tidur. Masih banyak yang mau main. Nanti buat kawan-kawan yang mau ngisi juga silakan ya. Mana tahu ada yang bisa main atau akustikan, silakan. Baik, kita hari ini diskusi tentang tagar yang lagi happening nih. Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Dan juga ya tahu sendirilah keadaan di hari ini memang sungguh luar biasa. Oke, ini kita hari ini diskusi tentang itu bersama Abangda Apena Matondang dan Abangda Eko. Sinilah, inilah nggak enak. Sinilah, ya. Kita diskusi ringan. Ya, diskusi ringan. Ini di mana nih diskusinya? Di meja apa di mana nih? Di meja ya. Oke, diskusi di meja lah. Ini buat yang perform, nyantai dulu, nyantai.
Ini satu bukan berarti dimatikan ya, tapi dua tetap menyala terus. Oke, selamat duduk di diskusi semeja nih, diskusi cerita-cerita ringan sama Bung Apena dan Bung Eko, didampingi dengan Malam dari vokalis Bergerut. Jadi hari ini kita membahas tentang apa ya, tagar yang lagi penting nih abang-abang, tolak Omnibus Law. Mungkin banyak yang masih tabu tentang kenapa mereka menolak, banyak gerakan menolak karena ada berita tentang ini sebuah hoax katanya. Mungkin banyak juga yang tahu tentang itu kan, pembelaan mungkin ya. Tapi yang jelas banyak yang marah tentang keputusan ini. Ya, yang saya bertanya. Jadi sebelum diskusi ini kan udah jadi apa nih? Udah jadi sebuah masalah. Jadi sebuah masalah. Coba Sabotase ya, sabotase ya. Oke kawan-kawan rapat sini masuk. Jadi yang pertama mungkin kepada Abang Daiko nih. Abang Daiko gimana nih tanggapannya tentang tagar ini, Pak? Omnibus Law banyak ditolak. Padahal kata yang memutuskan kebijakan ini sangat pro kepada rakyat. Tapi nyatanya ya begitulah kita lihat kondisi ini. Gimana Bang? Bang Iko, gimana nih? Gak apa-apa, satu lagi. Hah? Ada ketua. Mana orang DPD ini? Sabotase juga. Tadi tanya ya, abang gimana nih? Kalau udah Apa pertanyaan tadi? Jadi itu tentang tagar Omnibus Law itu Bang, tolak Omnibus Law itu kan jadi satu kontroversi juga kan. Ada yang membela, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Jadi ujung-ujungnya di mana-mana terjadi huru-hara dan bentrok. Gimana menurut Abang? Gimana nih? Oke, terima kasih Bung Opan. Pertanyaannya terkait kontroversi. Sebagian orang menolak, sebagian orang menerima. Kalau aku melihatnya sederhana sebenarnya. Ini kan Omnibus Law ini sebenarnya bukan barang baru sebenarnya. Maksudnya bukan dalam 2-3 bulan ini sebenarnya pembahasan terkait. Itu Bang. Jauh 1 tahun ke tahun belakang sebenarnya persoalan ini jadi umum. Cuma yang menjadi pertanyaan menarik adalah kenapa ketika jauh belakang kita tarik gak ada sebenarnya Omnibus terkait Omnibus Law. Kenapa ketika setelah sekarang tapi Indonesia heboh menolak Omnibus Law. Balik pada pertanyaannya kenapa banyak menolak? Tentu saja seharusnya orang menolak karena orang tahu bahwa ini tidak berpihak kepada rakyat. Banyak analisa yang sudah dikeluarkan orang, termasuk Komnas HAM, sudah mengeluarkan analisa yang mengatakan ini undang-undang akan lebih banyak mudarat yang ke depan terkait hak asasi manusia kalau kita dilanjutkan. Walaupun kemudian DPR mengklarifikasi bahwa sebenarnya ada 12 poin sebenarnya yang dihapus. Dan itu juga dibantah lagi sama orang bahwa tidak begitu. Selain persoalan lain misalkan bahwa Omnibus Law ini draftnya itu juga belum didistribusikan ke publik sehingga orang nggak tahu sebenarnya isi Omnibus Law ini apa sebenarnya. Sebenarnya menjadi kontroversi di situ. Pertama-tama pembahasan kenapa Omnibus Law ini begitu terburu-buru diterbitkan, mengingat dalam situasi ini adalah situasi pandemi corona. Baik di tingkatan DPR sendiri kemarin terjadi ada bila pendapat lah sebagian anggota DPR setuju ada 2 partai yang menolak PKS walaupun misalkan dalam kajian politik tinggi kita nggak bisa mengatakan bahwa oh ternyata dengan sikap politiknya Partai Demokrat PKS sebenarnya kedua partai politik itu masih pada rakyat enggak kenapa sebenarnya tidak sesederhana itu dalam konteks politik kita bisa berdua tapi ya aku secara pribadi sebenarnya menolak undang-undang Omnibus Law ini
dengan banyak sekali catatan terkait tenaga kerja, terkait dengan kemudahan tenaga kerja asing dan Indonesia, walaupun di situ disebutkan sebagai tenaga kerja asing ahli. Terlebih-lebih lagi terkait dengan investasi sebenarnya ini memudahkan investor asing masuk ke Indonesia. Kemudian juga terkait dengan regional dan banyak hal lain. Jadi memang undang-undang ini adalah undang-undang prematur yang terlalu cepat diterbitkan. Yang seharusnya tidak elok lah sebenarnya dalam situasi ini mengenai undang-undang ini. Terlebih undang-undang ini perlu dirumuskan dan jangan tidak lagi itu menurut. Jadi sangat prematur, berarti mesti dikaji ulang nih mungkin. Harus begitu. Harus ya. Jadi mungkin banyak yang berinisiatif katanya dengar-dengar mau ke MK juga nih, mau membatalkan lah, berusaha untuk membatalkan keputusan ini. Tapi ya mudah-mudahan doa kita bersama adalah yang terbaik untuk negeri ini. Makasih juga buat Abang Eko untuk penjelasan ini. Ini masuk nih kepada Abang Apen nih. Ya kembali lagi kita tanya juga nih tentang menurut Abang Apen lah tentang secara pribadi mengenai ini gitu, karena terlalu apa ya, terlalu luar biasa efeknya gitu, bukan sembarang keputusan yang diambil dengan tengah malam di saat orang tidur, rakyat tidur, ketika bangun mendapati berita ini jadi kacau balau esok harinya. Ya menurut abang lah, menurut pandangan abang sebagai sosiolog yang kadang-kadang jadi seksolog pokoknya yang SS depan mau jelas gimana Abang Dapen menurut abang? Ini bagaimana? Apa ya? Tapi mungkin kalau misalnya kita lihat ini selalu menjadi sebuah produk undang-undangan bukan masalah itu atau tidak. Jadi masalahnya apa sih produk dari perundang-undangan itu yang bisa kita percaya lagi zaman sekarang? Karena semuanya juga nggak ada lagi yang bisa kita percaya gitu. Artinya misalnya kita dijamin kebebasan berserikat dan berpendapat. Hari ini juga kebebasan berserikat dan berpendapat kita juga nggak bisa juga dengan beragam alasan. Misalnya dengan katakanlah kondisi pandemi, padahal kita masih dilindungi oleh kebebasan berserikat dan berpendapat. Ya terserah kita boleh aja berkumpul, nyanyi-nyanyi hari ini. Jadi kalau misalnya ada dibubarkan ya dasarnya apa, undang-undang dasar 45 juga dijamin gitu kan. Makanya kalau misalnya bilang kita tolak apa terima bahasanya bukan itu. Mana yang kita tanya sekarang, omnibus law itu ada manfaatnya atau lebih banyak negara kalau negara yang lebih banyak ya bubarkan aja sekalian semuanya. Kalau salah ini pikir hasil baiknya buang burunya kan gitu katanya. Kalau salahnya ya buang aja semuanya gitu. Kalau salah ini separuh gitu. Misalnya kan dalam omnibus law itu kan karena dia omnibus jadi dia mengatur semuanya gitu. Tapi ya balik lagi siapa yang bisa sanggup mengatur semuanya gitu. Kita baca draftnya yang balik lagi yang mau kita sekarang ditolak itu draftnya juga nggak ada gitu. Sekarang yang mau kita lawan yang mau ditolak itu barunya nggak ada gitu. Dan kita meyakini nanti kalau misalnya kami selesai bisa taruhlah misalnya gugat ke MK gitu. Tapi masalahnya sampai hari ini barangnya nggak ada, jadi main dalam satu hal yang bayang-bayang aja. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan nggak ada, juga mereka saja. Kalau misalnya omongan mereka seperti ini, ya harusnya lawan dengan juga. Secara pribadi aku menolak. Jadi kalau diambil pikir simpelnya di dalam draft 12 poin itu yang menurut babak kedua lah, bagian mana nih yang paling sensitif bagi para buruh, para pekerja lah khususnya kan, yang dari 12 poin itu satu aja yang menurut abang yang agak riskan lah pokoknya, yang menjadi tolak ukur buruh itu marah gitu.
rakyat butuh marah. Gimana Bang Iwan? Satu aja lah, maksudnya biar lebih sedikit mendalami juga yang isi draft yang 12 itu dan poinnya itu kan. Sebenarnya aku secara pribadi menolak ini memperkecil makna menjadi persoalan dulu. Ini bukan persoalan dulu, ini persoalan bangsa Indonesia. Kita kudu itu. Pertama-tama misalkan kita kan perlu mendefinisikan ulang apa itu. Sekarang kalau kita berbicara tentang buruh, apa yang kita paham tentang buruh? Kita cuma kebayangan kalau buruh itu adalah orang yang kerja di pabrik. Pertanyaannya wartawan itu buruh apa enggak? Kenapa wartawan kayak demo tadi? Atau apakah mereka tidak punya kesadaran? Driver gojek, driver online, tidak. Apalagi guru, kita pekerja-pekerja bengkel, apalagi pekerja yang misalkan kerja di sound system sama ini itu guru tidak. Nah persoalannya kita kan tidak. Kemudian kita gagal memetakan apa dan siapa itu guru. Kita merasa guru adalah yang kerja di pabrik. Padahal kita semua makan upah. Dan kita nanti tidak mengatakan tidak mau kita utama. Yang kedua, persoalan ini bukan persoalan umat, ini persoalan bangsa. Karena di dalam Omnibus ini juga berbicara tentang investasi, artinya berbicara tentang kita apa bangsa yang ke depan, siapa yang akan memiliki bangsa ini. Ini hubungan juga dengan negara asing yang datang ke Indonesia, walaupun dikatakan itu tenaga kerja asing ahli, tapi merujuk pada pengalaman-pengalaman kita di belakang. Pemerintah selalu mengatakan bahwa tenaga kerja asing yang dikirim ke Indonesia adalah ahli semua. Padahal pada prakteknya kita tahu tuh, dan kerjanya kerja serabutan juga yang kerja orang itu. Memang seperti yang Bung Apena sampaikan, nggak ada yang layak dipercaya dalam konteks ini. Ini kalau istilahnya kita bilang, ini akal-akalan benal sama kancil aja ini kan. Jadi Bu Nawasnya siapa ya? Bu Nawasnya? Ya, itu juga. Istilahnya kita menari di gendang orang lain pernah bunda, kita menari. Celakanya sebenarnya kita gagal melihat ini sebagai persoalan bangsa ke depan. Kita hanya merasa oh ini persoalan dulu. Makanya tidak heran belakangan ini di sosial media ada banyak heboh terkait misalkan oh ditangkap orang demonstran, ternyata dia bukan guru. Aja tangkap demonstran, dia bukan mahasiswa seolah-olah yang layak demo itu hanya guru atau mahasiswa. Lalu persoalannya kita tidak boleh demo seandainya aku bukan misalnya. Kalau aku merasa dia adalah persoalan bangsa. Sehingga dengan alasan itu orang yang tidak dikategorikan sebagai mahasiswa dan tidak dikategorikan sebagai guru kemudian didekatkan kepada provokator ini. Padahal coba kita bayangkan bersama, tindakan provokasi apa yang lebih berbahaya daripada menggunakan RUU Omnibus Law? Sebenarnya provokator sesungguhnya adalah kota DPR itu, karena RUU Omnibus Law ini sudah ditolak dari jauh belakang, tapi mereka tidak mau dengar itu. Pertanyaannya, kalau Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau mendengarkan rakyat, sebenarnya dia mewakili siapa sih sebenarnya? Maka kita lihat saja sebenarnya koalisi itu apakah itu mewakili kepentingan rakyat atau mewakili kepentingan investor? Sesederhana itu. Oke, makasih Bang. Mantap juga nih penjelasannya. Jadi nggak rancu juga orang-orang berkata yang bergerak kemarin di satu bagian buruh saja, mahasiswa saja. Berarti karena ada persoalan bangsa, semua elemen sewajarnya memang turun aksi kemarin. Memang saya sendiri berada di dalam barisan, memang betul-betul merasa luar biasa karena sampai pelajar yang SMP itu, SMP pun turun aksi gitu. Kalau dalam pikiran kita ya gak wajar gitu, gak wajar. Apa karena fenomena STM kemarin gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin media sosial itu kembali. Oke, tapi ini ada juga pertanyaan bagi Abang Apel nih. Kita tanya kembali juga nih tentang Omnibus Law ini. Sisi positif nih, Bang. Sisi positif nih bagi negara apa gitu, dan bagi rakyat lah apa gitu. Nggak ada pertanyaan sulit kok kasih sama dia. Ya memang tahu gitu. Sebuah juga. Gimana Bang Apel? Positifnya nih tentang Omnibus Law nih. Positifnya sebenarnya nggak ada. Nggak ada positif kan. Antara untuk negara sama untuk rakyat nih. Kalau misalkan bagi negara positifnya ya adalah kerjaan orang itu supaya bisa dinilai sama masyarakat. Kita yang memilih, yang mengambil ini menganggap
oh mereka ada kerjaan lah untuk berpikir, nulis-nulis, ngetik-ngetik gitu. Walaupun sebenarnya yang kerjaan itu nggak ada positifnya. Kita cuma pikir semua ya. Karena mereka juga memikirkan itu seakan-akan. Ini kan sekarang akhirnya muncul RUU menjadi UU disahkan. Mereka digaji gitu. Padahal sebenarnya ini kan masyarakat juga melaksanakan itu setiap hari. Jadi ngapain mesti kita bilang harus ada positifnya? Nggak ada positifnya lagi gitu. Terus yang paling perlu itu sekarang sebenarnya karena dan nggak ada lagi yang positif itu, nggak tiba-tiba semuanya. Misalnya ujung-ujung sekarang bicaranya semua jadi kapitalisasi gitu ya. Semua pun kita lagi berusaha menjadi kapitalis kecil gitu karena ajaran mereka juga. Jadi kita pura-pura sembunyi gitu, pura-pura bukan karena kita cuma mau menolong aja, kalau kita sejatinya mungkin gitu ya. Walaupun nggak bisa bunuh diri, aku juga berusaha menjadi kapitalis kecil juga gitu ya. Tapi ya masalahnya kalau dibalik lagi apakah ada positifnya? Ya kurasa nggak ada, karena yang kita pilih itu juga sampai di sana ketawa-ketawa gitu ya. Kan kita di sini mungkin bermuram durja, yang mereka ini nggak peduli lagi sama kita gitu. Seakan-akan mereka ini peduli gitu mengeluarkan undang-undang. Kenapa nggak merancang suatu rancangan undang-undang yang bisa ada rancangan undang setiap masyarakat tanpa perlu persyaratan yang ribet, dikasih duit misalnya dana sumbangan untuk kehidupan 300.000 per seminggu sekali. Kenapa nggak ada itu? Kadang-kadang kan betul bukan Omnibus Law aja gitu. Sebelum Omnibus Law juga banyak rancangan undang-undang itu yang nggak ada berpihak kepada masyarakat, hanya disebut dia. Bagi mereka akan setiap bekerja gitu. Padahal kalau bekerja lagi orang lama dalam asosiasi lagi orang lama kan, yang ini kita mencari duit buat makan gitu tanpa merugikan orang lain. Kalau misalnya mereka disebut dengan positif juga kerjanya merugikan orang lain, jadi gimana letak positifnya gitu. Tapi ya balik lagi kita berada dalam satu kesatuan negara, jadi karena ini negara ya kalau memang kontrol aja ada positifnya ya memang nggak ada positifnya gitu. Lebih baik mudaratnya aja. Kan makro dia nggak jadi itu memang makro. Berarti memang nilai positifnya di garis habis lah, pokoknya positifnya nihil. Jadi kita lebih butuh Omnibus Law daripada Omnibus Law. Oke, ya ini pertanyaan terakhir nih buat abang-abang berdua nih. Jadi melihat fenomena yang hari ini aksi dari Sabang sampai Merauke ini kan udah nggak bisa lagi ditutup-tutupin, banyak juga kejadian dari golongan paling terendah sampai teratas, ya maksudnya dari kalangan rakyat marginal sampai politik-politikan lah, ribut semua di negara ini hanya gara-gara ini kan. Jadi menurut abang-abang solusi terbaik lah dari fenomena yang terjadi di hari ini, menurut abang berdua gimana nih solusi yang terbaik dapat abang-abang tentang tagar tolak Omnibus Law ini gimana Pak? Pertama-tama ya cabut itu, hentikan itu Omnibus Law. Kita nggak butuh Omnibus Law. Untuk saat ini yang sangat dibutuhkan kita adalah terkait dengan penanganan persoalan COVID. Yang pertama kita lebih serius terkait dengan persoalan COVID. Terutama dampak ekonomi bagi rakyat Indonesia. Nah, mana dampak sebenarnya Omnibus Law nggak ada urgensinya sama sekali. Misalnya kita berurgensi adalah kita bicara tentang COVID. Yang kedua misalkan negara ini juga harus misalkan berpikir tentang begini terkait demonstran. Itu banyak anak-anak SMP, anak-anak demo. Bagi sebagian orang itu prestasi. Bagi aku sendiri itu memalukan. Kenapa memalukan? Itu anak-anak seharusnya di rumah tuh belajar baik-baik. Yang seharusnya orang yang sudah punya kesadaran matang yang berjalan. Supaya apa? Supaya kalau terjadi pengancaman itu dilakukan karena sadar, karena iseng. Ini sekarang semua orang itu jalan dilakukan bakar-bakar karena iseng aja. Eksistensi diri, wah dibilang kawan-kawan tadi coy aku lebih paling lima. Kan nggak ada isi kepala semua yang ada hasil itu bahaya. Bagi kita sendiri, bagi anak-anak sendiri, kita bagi negara itu. Jadi itu kita ya cabut itu penanganan paling utama adalah COVID. Jadi seharusnya yang
kita bahas yang lebih penting itu COVID. COVID. Karena Omnibus Law itu bullshit lah. COVID bullshit. Dalam sebenarnya COVID sudah selesai dalam persoalan kesehatan sudah selesai. Tapi dalam persoalan ekonomi dan persoalan politik tidak selesai. Sekarang kita tidak lagi membaca COVID sebagai peristiwa kesehatan atau krisis kesehatan. Kita membacanya sebagai krisis politik dan krisis ekonomi. Jadi kejadian. Jadi KPN gimana nih? Entah mau menambahkan atau ada persepsi sendiri nih tentang fenomena yang hari ini. Jadi solusi pendapatnya untuk yang di hari ini memang sangat begitu amburadul lah sebuah pemikiran itu kan, sebuah gerakan juga. Solusi sederhana aja, banyak baca biar kita bisa bilang persetan dengan politik. Karena kalau misalkan hari ini kita bilang politik ini, ya kita tetap dalam sistem politik itu juga. Itu lebih bagus kita banyak baca sehingga yang kita keluar kita bisa bilang persetan dengan politik. Kalau ini nggak benar bisa. Selama ini kan kita suka duduk ini ya basicnya juga ada karena kita juga pernah baca. Gitu kan. Lebih baik kita banyak baca, banyak lihat. Gitu kan. Sehingga waktu ada orang yang bisa berkata misalnya RUU apa segala macam ini kita bisa bilang ya persetan dengan kata-kata gaul, persetan dengan politik lain yang mesti aku pilih dan gak ada imbasnya sama aku, ya kita harus bisa sampai di taraf itu dengan cara membaca gitu. Karena yang selama ini kan kita cuma sekedar oke, kalau misalkan bahasa mungkin kita punya 1001 alasan untuk mengeluarkan bahasa super serapah gitu, tapi paling enggak kita bisa mengucapkan satu misalnya ada kalau hadir hari ini kita ada tokoh politik itu misalnya kita bisa persetan asik. Jadi menurut Abang Apen lah, salah satu referensi di buku yang paling pantas untuk dibaca di hari ini. Ya baca aja apa yang mau dibaca gitu. Nanti salah baca lah, salah baca kan kacau gitu. Kan baru baca kan baru urut. Baca aja, suruh baca aja. Baca aja. Udah banyak alasan, nanti salah baca. Baca nih. Baca aja dulu. Iko. Yang penting yang penting semua hari ini harus kita ribut. Ribut satu. Terima kasih. Hari ini saya asik Bang sama Abang Iko dan Abang Apen. Mudah-mudahan ada juga nanti kegiatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi Bang. Terima kasih masukannya, terima kasih pandangannya. Semoga hasil diskusi ini bisa mengenal buat kawan-kawan yang turun aksi atau yang hari ini juga masih bahas tentang ini. Semoga hari ini kita berharap satu kata, satu kalimat dari Brotherhood. Masuk dulu, mandi bos, istirahatkan dulu. Sekali lagi terima kasih buat Berkah Kopi. Berkah Kopi di Jalan Bayangkara nomor 494A. Mari berkunjung ke sini kawan-kawan. Makanan dan minuman harga rakyat. Tempat pejabat. Yo. Ke depan bisa diambil keputusan di sini ya. Dalam ya, ruang tertutup ya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir, sekretaris, buat kawan-kawan musisi, buat kawan-kawan mahasiswa, buat kawan-kawan pecinta kopi juga. Atau RU ke depan bisa diambil keputusan di sini ya. Dalam ya, ruang tertutup ya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir, sekretaris, buat kawan-kawan musisi, buat kawan-kawan mahasiswa, buat kawan-kawan pecinta kopi juga. Hari ini ada kawan-kawan PSX, kawan-kawan tim Kuman, kawan-kawan Lobster Official, sama tim Gedoy. Hari ini juga kita akan melanjutkan diskusi juga, nanti ada tentang bencana alam yang di Cicurug, Sukabumi, langsung dari orang asli di sana nih, skuteris dari kawan-kawan Sukabumi yang sedang berada di sana. Nanti kita bertanya kepada beliau. Cekilot, Dewan dari Brotherhood Band. Oman.
melakukan, jangan membunuh, jangan mencuri. Apakah wakil rakyatku melakukan hal yang sama, membuat aturan untuk yang diwakilkannya? Apakah yang terindikasi melakukan kejahatan seperti Yang mana kata-katanya? Oh, anjing ini. pada rancangan? Masih ada kata-katanya. Oh dewa, tidakkah malu dengan apa yang kau lakukan? Suka ada kata sering. Oh dewa, oh dewa, apa malah kau mau menutupi kelakuanmu dengan aturan? Tengok dulu. Hah? Kosong. Ya pasti ya. Kontribusi.